Di awal cerita diperlihatkan sebuah perkotaan di Hong Kong. Malam itu semua terlihat seperti biasa saja. Banyak masyarakat yang beraktivitas dan tidak ada yang mencurigakan sama sekali. Namun tiba-tiba keadaan kota Hong Kong yang begitu ramai dikejutkan dengan ledakan sebuah bom. Di tempat lain terlihat sebuah mobil yang tengah melaju dengan sangat cepat. Melihatnya, polisi yang tengah bertugas berusaha untuk mengejarnya. Sepertinya si pengemudi ini sedang mabuk. Tiba-tiba mobil itu kehilangan kendali dan terjadilah kecelakaan. Di tempat lain terlihat seorang wanita yang baru saja terbangun dari tidurnya. Di saat wanita itu sedang mengambil minuman, tiba-tiba ia dikejutkan dengan sekelompok polisi yang mendobrak pintu kamar apartemennya. Salah satu petinggi polisi yang bernama Kwan membangunkan pemuda yang ada di sana secara paksa. Ternyata pemuda itu bernama Ato yang juga merupakan anggota kepolisian. Di tempat terjadinya kecelakaan, para polisi mencoba mengamankan pengemudi tersebut. Namun pemuda yang diketahui bernama Brian itu mencoba untuk kabur dan menolak untuk dibawa ke kantor polisi. Ia mengatakan jika ia mempunyai kenalan orang dalam, yaitu pamannya yang merupakan seorang hakim. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka karena Brian yang keras kepala tetap menolak untuk dibawa. Perkelahian pun sempat terjadi di sana. Seorang polisi bernama Joe berhasil melumpuhkannya dan Brian pun akan dibawa ke kantor polisi. Setelah itu, di departemen kepolisian, salah satu petinggi polisi bernama Lau baru saja datang ke sana. Salah satu bawahannya yang bernama Vincent melaporkan sesuatu yang sedang terjadi. Dan saat ini, wakil komisaris Lee hendak mengadakan rapat dengan priority tingkat 1. Mendengar hal itu, Lau dan Vincent bergegas menuju ke ruang rapat. Tak lama kemudian, wakil komisaris Lee dan Kwan datang ke ruangan tersebut. Kwan langsung memimpin rapat dan ia menjelaskan kejadian yang baru saja terjadi, yaitu sebuah ledakan bom yang baru saja terjadi dan sebuah van yang tidak melaporkan keadaannya dalam 30 menit terakhir. Sebuah van unit darurat polisi yang disebut EU yang membawa peralatan canggih dan 5 orang petugas polisi telah hilang. Ternyata van yang hilang adalah van yang menangkap pengemudi mabuk tadi. Tak hanya mobil van itu yang hilang, 5 petugas polisi yang ada di mobil itu pun tak dapat dilacak keberadaannya. Wakil komisaris Lee sadar bahwa para teroris memiliki pengetahuan rinci tentang prosedur polisi dan telah merencanakan dalam beberapa langkah ke depan. Karena teroris dengan mudah menculik 5 petugas polisi dan mengamankan van EU, ia pun melimpahkan kesalahannya pada direktur IT yang bernama Tao. Lee bertanya bagaimana ini bisa terjadi, namun Atau malah terlihat ragu bagaimana untuk menjelaskannya. Wakil komisaris marah karena para teroris bisa dengan mudah beraksi tanpa meninggalkan jejak. Lee berencana memimpin operasi penyelamatan dengan kode nama Perang Dingin. Setelah memberi nama kode Perang Dingin, Lee menyatakan Hong Kong dalam keadaan darurat. Sesaat setelah Lee mulai pergi atau menjelaskan kepada Lau bahwa untuk menghilangkan van tanpa jejak sangatlah sulit. Ada kamera CCTV di seluruh jalanan Hong Kong dan mobil itu juga dilengkapi dengan GPS. Selain itu, radio yang dibawa oleh petugas adalah teknologi yang dibanggakan olehnya karena menggunakan GPS yang super canggih. Informasi ini benar-benar terbatas. Bahkan, para petinggi kepolisian tidak mengetahuinya. Setelah mendapatkan informasi, wakil komisaris Lee dan seluruh anggota kepolisian bergegas menuju lokasi untuk menyelamatkan Sandra. Dalam perjalanan, Vincent dan Lau tampak berbincang. Vincent mencurigai jika ada yang tidak beres dalam kasus ini. Namun Lau tak terlihat memperdulikan perkataan Vincent. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di tempat yang akan dijadikan markas komando. Mereka semua pun langsung bersiap untuk melakukan operasi. Setelah semuanya dirasa siap, Lee pun bergerak bersama dengan timnya. Lau mencoba untuk berbicara kepada Lee, namun Lee tidak mengindahkan sedikit pun perkataan Lau. Lee tetap bergerak dan menyuruh Lau untuk tetap tinggal di sana. Lee memimpin operasi tersebut dan ia langsung menyuruh timnya
untuk memulai operasi. Para polisi berpakaian lengkap pun mulai bergerak untuk menggerebek lokasi. Para polisi menemukan beberapa pemuda yang mencurigakan dan mereka berusaha melumpuhkannya. Salah seorang pemuda yang mencurigakan mencoba untuk melarikan diri. Polisi pun berusaha untuk segera menangkapnya. Setelah itu mereka mulai memeriksa lokasi. Namun mereka hanya menemukan patung boneka dengan radio dan bom. Dan ternyata pihak polisi hanya dipermainkan. Keesokan harinya, Lau pun mencoba untuk menemui Kwan yang tengah menginterogasi seseorang. Namun ia dihalangi oleh beberapa petugas. Setelah itu di kantor pusat kepolisian Hong Kong, Lau hendak melakukan penyelidikan mendalam mengenai kasus pembajakan ini. Ia mencurigai bahwa kasus ini sangat berhubungan dengan Lee dan juga anaknya. Untuk itu, Lau meminta beberapa dokumen yang bisa diakses oleh komisaris. Di tempat lain, Vincent terlihat tengah membuka sebuah kotak misterius dengan menggunakan sebuah robot. Ternyata di dalam kotak itu terdapat memori dan juga telepon. Lalu diperlihatkan Kwan yang mendatangi Lau di kantornya. Di sana, Lau mencoba menanyakan kepada Kwan mengapa ia tidak diizinkan masuk saat Kwan tengah melakukan interogasi. Lau mengatakan jika ia cukup prihatin dengan kasus yang saat ini tengah menimpa Jo dan putranya. Namun Lau meminta Kwan untuk menyampaikan pada Lee agar ia tidak ceroboh dalam mengambil keputusan. Namun tampaknya Kwan keberatan menyampaikan hal itu. Ia menyuruh Lee langsung menyampaikannya sendiri. Di saat Kwan akan pergi, Vincent datang ke sana sambil membawa memori yang ia temukan. Ternyata memori itu berisi video dari teroris yang sedang menyiksa Sandra dan mereka akan menghubungi sebelum jam 3 sore ini. Melihat video itu, rekan Lau yang bernama Phoenix menganjurkan kepada Lau untuk menginformasikan hal ini juga pada komisaris Lee. Kemudian beberapa anggota Lau mulai bersiap untuk membantu Lau dalam menangani kasus ini. Singkat cerita, Lau membagikan informasi mengenai video itu dan semua petinggi polisi pun melihat video itu. Setelah melihat video itu, Lee dan juga Lau menghitung dan menganalisa berapa kerugian yang diterima oleh pihak polisi akibat hilangnya unit tersebut. Tak lama kemudian, para teroris itu melempar John ke depan rumah sakit. Kemudian Vincent melaporkan hal itu pada Lau. Vincent juga memberitahu jika mobil yang dikendarai para teroris itu mempunyai plat palsu. Sementara itu, wakil komisaris Lee terlihat sedang melakukan sebuah rapat dengan para petinggi kepolisian. Di tempat lain, Lau mengatakan kepada Vincent jika ia berniat mengeluarkan Lee dari Komando Operasi Perang Dingin. Namun di sana Vincent sempat ragu akan hal itu karena cukup sulit dengan jabatannya sebagai wakil komisaris. Karena Lee beberapa kali disesatkan oleh teroris dan gagal mendapatkan hasil, Lau pun mengatakan kepada Vincent bahwa Lee bertindak terlalu gegabah. Meskipun sulit untuk memberhentikan Lee dari pemimpin Komando Perang Dingin, Lau yakin jika ia bisa mengambil alih pimpinan tersebut dengan bantuan Vincent dan juga Kwan. Karena sebenarnya Kwan juga berpikir bahwa Lee mengambil tindakannya yang terlalu ekstrim. Siang harinya, Kwan mendatangi Lau di ruangannya. Kwan mengatakan kepada Lau jika ia memanfaatkan situasi ini untuk mencelakakan Tuan Lee, maka Lau yang akan berhadapan dengannya. Sementara itu, Phoenix mendatangi Tuan Lee. Di sana, Phoenix meminta bantuan Tuan Lee agar ia mau menyampaikan kepada publik tentang apa yang terjadi saat ini. Namun Tuan Lee menolak hal itu karena menurutnya publik tidak mesti tahu dengan kejadian saat ini. Lee marah kepada Phoenix karena Phoenix berusaha membantah perintahnya. Terjadi perdebatan di antara mereka berdua.
Tak lama kemudian, Lau, Vincent, Wan, dan beberapa anggotanya pun datang. Lau pun langsung menyampaikan maksud dari kedatangannya. Ia meminta Lee untuk mundur dari Komando Operasi Perang Dingin dan Lau akan menggantikannya. Lee sempat menolak hal itu. Di sana, Lee malah mengejek Lau dan ia berniat memberhentikan Lau dari tugasnya. Namun karena Lau yakin jika ia dalam posisi yang benar, ia pun berani menentang Tuan Lee. Dan dikarenakan hal itu, suasana pun semakin memanas. Tuan Lee tidak terima dengan apa yang Lau katakan. Ia tidak mau keluar dari Komando Operasi Perang Dingin. Karena hal itu, perdebatan pun terjadi di antara mereka. Setelah berdebat cukup panjang, mereka pun berhenti karena komisaris menelpon Lau. Dan dengan perintah komisaris, Lee pun dibebaskan dari komandonya. Setelah itu, Wan mengumpulkan semua petinggi kepolisian dan menyampaikan jika saat ini Lau yang mengambil alih Komando Operasi Perang Dingin. Kemudian Lau pun menyampaikan rencananya untuk menghadapi para teroris tersebut. Lau meminta semua kesatuan dalam situasi normal dan menghapus semua peringatan darurat. Lau berencana untuk bernegosiasi dengan para teroris itu dan mencoba melacak keberadaannya. Namun saat Lau berusaha memanipulasinya, teroris itu dapat mengetahui bahwa yang sedang bernegosiasi bukanlah Lau. Kemudian Lau pun mendapatkan kabar jika John telah meninggal dan Lau pun menyuruh anak buahnya untuk mengunjungi rumah sakit. 3 menit kemudian, teroris itu pun menelpon kembali. Lau langsung to the point dan mengatakan bahwa ia akan menyiapkan uang sebesar 90 juta dolar Hong Kong sebagai uang tebusan. Kemudian Lau pun memerintahkan Vincent untuk mengambil uang tersebut di bagian keuangan. Setelah itu, Lau menemui Phoenix dan setelah Phoenix memberikan sebuah dokumen, Lau memilih melihat dokumen itu seorang diri. Uang tebusan pun telah disiapkan dan ada di dekat Lau. Namun anehnya, teroris itu menelpon kembali dan mengatakan bahwa uang tebusan itu terlalu banyak. Ia hanya meminta 30 juta dolar. Jadi ada sekitar 60 juta dolar yang tidak terpakai. Lau meminta Vincent untuk mengembalikan uang itu ke tempat penyimpanan. Kemudian cerita pun berpindah ke tempat teroris. Mereka tengah bersiap dengan para sandera. Ini pertama kalinya kita diperlihatkan wajah para teroris tersebut. Para teroris itu meminta Lau untuk mengirimkan uangnya sendiri. Lau pun bersiap. Sebelum pergi, Lau telah siap dengan rompi anti peluru dan juga beberapa senjata. Lau pun pergi menggunakan mobilnya. Dari belakang, para polisi pun berusaha untuk mengikutinya. Teroris itu memandu jalan Lau. Lau mengikuti semua arahannya. Setelah diajak berputar-putar oleh teroris itu, Lau pun turun dari mobilnya. Dan kali ini Lau akan pergi menaiki sebuah kapal feri. Wan, Vincent, dan beberapa polisi lain masih berupaya untuk mengikuti Tuan Lau. Di saat Lau berada di dalam kapal, ia pun menyadari jika sebenarnya teroris itu berada di dekatnya dan sedang mengamatinya. Saat Lau turun dari kapal, seorang gadis kecil memberinya sebuah ponsel dan teroris itu mulai menghubunginya. Lau pun menaiki sebuah taksi dan ia meminta taksi tersebut untuk jalan mengikuti perintahnya. Lau berusaha memberitahukan keberadaannya kepada Kwan dan Kwan langsung menyuruh Vincent untuk pergi ke sana. Dalam perjalanan, teroris itu meminta Lau untuk tidak pergi ke bandara dan terus mengikuti perintahnya. Setelah berjalan cukup jauh, Lau disuruh berhenti di sebuah jalan layang. Setelah ia berhenti, Lau pun diperintahkan untuk membuang uang yang ia bawa ke jembatan. Lau menurutinya. Dan di waktu yang sama, para polisi datang ke tempat itu. Namun tiba-tiba Lau menyadari sesuatu dan meminta Vincent agar naik membantunya.
Tak lama kemudian, sekelompok orang pun datang dan langsung menyerang Lau. Baku tembak pun terjadi di sana. Lau berusaha menghadapi orang yang menyerangnya, meskipun ia hanya seorang diri. Vincent yang baru saja datang mengalami sebuah kecelakaan. Ternyata Vincent tertembak dan saat ini ia dalam keadaan kritis. Di rumah sakit, Wang memberitahu bahwa teroris berhasil mencuri uang yang tadinya akan dikembalikan ke bagian penyimpanan. Namun ternyata para teroris ini juga membebaskan para sandera. Tuan Li pun datang ke rumah sakit untuk melihat para sandera yang berhasil diselamatkan, termasuk juga Joe, anaknya. Kemudian istri Vincent pun sangat histeris saat mengetahui suaminya telah tewas. Lau yang tengah bersedih pun didatangi oleh Li. Di sana, Li berusaha untuk menenangkan Lau. Kesedihan yang Lau alami terus berlanjut. Tampaknya ia pun masih tak percaya jika Vincent telah tiada. Keesokan harinya, seorang petugas ECIC bernama Billy melaporkan sesuatu kepada komandannya mengenai kasus yang tengah melibatkan Lau. Kemudian saat para petinggi kepolisian tengah mengadakan sebuah rapat, tiba-tiba Billy datang ke sana dan kedatangan Billy bermaksud untuk membawa Lau. Li sempat marah. Li menganggap Billy tidak menghargai posisi Lau saat ini. Namun ternyata Lau bersedia untuk ikut pergi bersama Billy ke kantor ECIC untuk diperiksa. Singkat cerita, Billy dan rekannya mulai menginterogasi Lau. Di sana, Lau dicurigai tersangkut kasus korupsi akibat uang 60 juta yang dirampok oleh teroris sebelumnya. Banyak sekali pertanyaan yang Billy lontarkan kepada Lau. Namun di sana, Lau tetap tenang menjawab semuanya. Saat diinterogasi, Lau tersadar bahwa dirinya telah dijebak dan sepertinya memang sudah ada yang merencanakan hal itu. Meskipun demikian, Lau mencoba untuk tetap tenang karena memang sebenarnya ia tidak bersalah. Suasana saat diinterogasi pun semakin menegang karena di sana Billy beranggapan Lau adalah orang yang telah merencanakan ini semua. Kemudian Lau menelpon Mei dan memintanya untuk menceritahu sesuatu. Malam harinya, Lau bertemu bagian keuangan. Ia mencoba menanyainya mengenai 60 juta itu. Ternyata bagian keuangan tidak meminta uang tersebut. Setelah mendapatkan jawaban itu, mereka pun berencana pulang dan meminta bagian keuangan itu untuk menjadi saksinya. Namun tiba-tiba, sebuah ledakan besar terjadi dan bagian keuangan itu pun tewas di sana. Di kantornya, Lau mendapat sebuah berkas dari Kwan. Sementara itu, Billy yang akan pulang menemukan sesuatu di kaca mobilnya dan sepertinya itu adalah sebuah petunjuk. Billy pun memberitahukan hal itu pada atasannya dan ternyata yang Billy temukan adalah informasi dari operasi perang dingin. Meskipun sempat ditentang oleh atasannya, Billy berusaha meyakinkannya dan pada akhirnya atasan Billy pun setuju dengan apa yang Billy lakukan. Billy pun mulai bersiap melakukan aksinya. Keesokan harinya, Billy mulai menjelaskan kepada para anggotanya tentang latar belakang Wakil Komisaris Li dan juga Wakil Komisaris Lau. Karena dalam waktu 2 tahun terakhir, Komisaris dikabarkan akan pensiun. Tuan Li dan juga Tuan Lau merupakan kandidat untuk menggantikan posisi Komisaris selanjutnya. Mereka pun mulai bekerja keras untuk mengumpulkan bukti dan petunjuk. Keesokan harinya, Billy pun memanggil Tuan Li dan ia menginterogasi Li sebagai sumbernya. Beberapa pertanyaan Billy lontarkan. Di sana, tampaknya Billy mencurigai jika Tuan Li terlibat dengan kekacauan yang diakibatkan para teroris kemarin. Billy melakukan beberapa penyelidikan lebih lanjut dan menemukan bahwa komisaris polisi akan mengundurkan diri dalam 2 tahun terakhir. Dengan demikian, baik Li ataupun Lau akan menerima promosi. Billy pun sempat mengancam Li dan memintanya untuk mengatakan yang sebenarnya. Di sana, Li tetap bersikap tenang dan tidak sedikit pun goyah oleh ancaman yang Billy berikan. Karena melihat keadaan semakin memanas, atasan Billy pun datang ke ruangan itu dan meminta maaf kepada Tuan Li. Ia pun mengantarkan Tuan Li untuk pergi dari ruangan tersebut. Li pun bergegas pergi dan ia mendatangi pusat kepolisian untuk
bertemu dengan Lau. Lau dan Lee bertemu di suatu tempat untuk membicarakan kasus perang dingin. Ditemukan bukti baru bahwa kematian manajer keuangan akibat bubuk hitam alias bubuk kembang api. Tuan Lau dan juga Lee memulai penyelidikan dari manakah bubuk hitam ini berasal. Inspektur Kwang pun telah menemukan beberapa tempat yang diduga sebagai sumber bubuk hitam tersebut. Sementara itu, Lau masih bersama dengan Lee, dan di sana Lau memberitahukan kepada Lee tentang semua yang telah ia ketahui. Dari penyelidikan Lau, ia telah berhasil menemukan siapa dalang di balik semua ini, dan ternyata itu adalah Joe, putra dari Lee. Sementara itu, para polisi pun mulai bergerak untuk melakukan penggerebekan yang diduga sebagai tempat persembunyian para teroris itu. Karena salah satu rekannya tak dapat dihubungi, Wan memutuskan untuk ikut masuk ke dalam gedung tersebut. Sementara itu, di dalam, anggota polisi sedang menghadapi para teroris dan baku tembak terjadi di sana. Banyak anggota polisi yang terluka akibat insiden tersebut. Tak lama kemudian, Wan pun sampai di atas gedung itu. Di sana, Michael berhasil membunuh salah satu teroris. Saat Inspektur Kwan terpojok oleh salah satu teroris, di saat yang bersamaan Michael sampai di sana. Kwan mencoba menenangkan situasi karena ia ingin menyelamatkan teroris supaya dijadikan saksi. Namun tiba-tiba Michael menembaknya. Ternyata Michael juga merupakan salah satu pengkhianat dalam kepolisian. Meskipun begitu, pada akhirnya mereka semua pun tewas di gedung tersebut. Joe pun menyadari jika ternyata ayahnya telah mengetahui semuanya. Melihat Joe yang tidak menyesali perbuatannya, Lee mengeluarkan senjata dan sepertinya ia akan menembak putranya sendiri. Namun ternyata Lee memberikan Joe satu kesempatan. Ia harus memilih untuk menyerahkan diri atau menghabisi ayahnya. Karena Joe memilih mengambil pistol itu, Joe pun ditembak oleh sniper yang telah bersiap di luar. Sampai di sini kita semua tahu bahwa Lee benar-benar tegas dalam mendidik putranya sendiri. Bukan hal yang mudah tentunya untuk menyuruh anak buahnya menembak putranya sendiri. Billy yang ada di sana pun mendapatkan pujian dari Lau. Lau menawarkan kepada Billy untuk bergabung di kesatuannya. Keesokan harinya, Lau pun dipromosikan sebagai komisaris berikutnya. Karena saat ini, Lee dan komisaris Sang resmi mengumumkan rencana mereka untuk pensiun dini. Di akhir film terlihat Lau yang berusaha menemui Lee. Lee memberikan sedikit nasihatnya kepada Lau. Setelah itu, ia memberikan penghormatan terakhirnya kepada Lau, sang komisaris. Dan film pun selesai.